di hadapan kami saat ini sudah ada Pak Teguh Reza Syah. Beliau ini merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Pak Reza, melihat konflik yang memanas antara Israel dan juga Iran, eskalasi konflik yang terus meningkat sampai sejauh ini, bagaimana Anda melihat eskalasi konflik yang terjadi sampai sekarang? Bagaimana posisi antara Iran dan juga Israel? Saya kaget ya, Israel melakukan preemptive strike, serangan pendadakan, kemudian Iran diam pada hari pertama dan Iran menjawab pada hari kedua sampai sekarang. Jawaban Iran itu sangat fantastis ya, mereka benar-benar mengoptimalkan pasal 51 dari piagam PBB, berhak mempertahankan diri. Dia pertahankan diri betul-betulan dengan berbagai tingkatan teknologi militer. Dan kalau hal ini terjadi terus-menerus ya, karena Amerika Serikat dan terutama G7 merencanakan menyatukan posisi. Walaupun posisinya belum final kemarin pada saat Donald Trump meninggalkan rapat KTT G7 di Kanada, beliau tidak bahagia tampaknya. Jadi tampaknya hanya Amerika Serikat sendiri yang ingin bergerak secara militer membantu Israel. Tapi negara-negara anggota G7 yang lain itu tampaknya punya sikap yang mandiri karena mereka tahu resikonya. Ini akan jadi masalah, apalagi kalau negara-negara itu benar ikut, maka mereka banyak memiliki perjanjian rahasia. Misalnya Amerika Serikat punya perjanjian rahasia dengan namanya Pakta Militer ANZ, Australia, New Zealand, United States. Kemudian New Zealand, dia nanti akan ngerembet. Australia akan gelisah, New Zealand akan gelisah, kawasan Pasifik Selatan gelisah. Saat ini Pakistan sudah gelisah karena dia mengatakan kalau benar-benar Iran diserang dengan nuklir oleh Israel, maka kami juga akan menyerang Israel. Jadi keadaan sudah sangat gawat. Yang kita khawatirkan Amerika Serikat kan. Saya khawatir akan ada pemboman pertama dari Amerika, 60 meter pertama, dan nanti ada pemboman selanjutnya dari yang sudah bolong itu dibom lagi. Kalau ini terjadi, itu bisa terjadi kebocoran fasilitas nuklir. Walaupun kita nggak tahu apakah nuklir ini untuk tujuan damai atau sudah siap untuk tujuan perang, kita nggak tahu, ini rahasia Iran. Jadi kalau begini adanya, di mana ada ancaman nuklir tersebut, potensinya ada, kemudian juga keterlibatan banyak negara juga ada, maka ini punya potensi menjadi perang dunia ketiga. Jangan sampai dunia ini musnah karena perilaku yang egois dari seorang Donald Trump dan seorang Netanyahu. Artinya kemungkinan itu tinggi bahwa akan dapat pecah kemudian menjadi perang yang tidak hanya berdampak di antara Iran dan juga Israel, tapi juga kawasan lainnya, bahkan tidak hanya di Timur Tengah tapi dunia. Saya sebagai peneliti berpikir skenario terburuk. Dalam tradisi Indonesia ada istilah ngerti saat durungnya winarah. Jadi hendak kita memahami sebelum kejadian. Kemudian kita harus juga siap dengan skenario terburuk itu. Jadi untuk itu sebelum skenario terburuk terjadi, sebelum Amerika Serikat mengirimkan pesawat pembomnya B-2 stealth, pesawat hantu siluman, ya hendaknya dunia itu berada pada satu posisi. Tadi Bapak bicara tentang skenario terburuk. Apa dampaknya yang sudah dirasakan Indonesia atau mungkin dunia? Yang dirasakan adalah harga minyak cenderung naik, harga energi cenderung naik. Kemudian konon sudah mendekati antara 70 sampai mendekati, konon akan sampai 100 US dollar per barrel. Itu akan sangat merontokkan ekonomi dunia. Kemudian itu akan menciptakan biaya transportasi di sekitar perairan Selat Hormuz dan Selat Laut Merah dan sekelilingnya itu menjadi sangat mahal. Dan ekonomi biaya tinggi akan terjadi. Kemudian dalam kondisi ini negara-negara akan memikirkan nasib dia sendiri. Karena kalau dia terkesan berbagi dengan negara lain, kelihatan dia sangat terlibat dalam multilateralism, itu pemerintah bisa jatuh, pemerintah manapun bisa jatuh. Karena tidak mengutamakan kebutuhan rakyatnya. Kebutuhan rakyatnya apa ya? Terpenuhinya sandang, pangan, papan secara dengan harga yang wajar. Karena kalau rakyat sampai merasa ini pemerintahnya kok sangat terlibat dalam urusan-urusan luar negeri, tapi urusan dalam negerinya tidak terbereskan, itu pemerintah bisa goyang loh itu. Di banyak negara ya, bukan hanya di Asia Tenggara. Jadi untuk itu kita hendaknya berhati-hati, dan Indonesia harus berhati-hati.
Bersama kami saat ini sudah ada Mbak Wanda Hamidah. Mbak Wanda ini merupakan aktivis sekaligus publik figur yang pada saat itu ikut dalam aksi Global March to Gaza, ya Mbak Wanda. Kalau boleh diceritakan seperti apa pada saat itu? Kita baru datang malam, besok paginya puluhan polisi udah ambush, udah menyergap hotel kita, walaupun di luar ya alhamdulillah nggak sampai masuk. Rencananya langsung berangkat ke checkpoint. Ternyata mereka udah, mungkin intelnya canggih ya, udah tahu bahwa kita mau berangkat ke checkpoint, makanya mereka ambush kita, tahan kita di situ. Jadi ketika kita makan siang, itu intel udah di belakang meja kita sampai mereka ketiduran, dan nggak cuma satu orang, yang di pandangan muka kita aja ada 5 orang. Oh, kalau ditanya takut kena mental dia, kena mental, tapi kita mencoba untuk tetap tenang gitu. Jadi kita seperti prisoners, kita seperti tahanan kota atau bahkan tahanan hotel. Dan di sana kan kita ingin membentangkan bendera Indonesia, kita ingin membentangkan bendera Palestina, kita udah memakai kaos yang freedom from Palestine, from Indonesia gitu. Jadi bahkan bendera-bendera itu aja kita tidak bisa bentangkan di dalam kota Kairo. Tapi perjalanan menuju ke perbatasan Tabannya itu masih berapa ya, jauh belum nyampe lagi. Kita mau ke Ismailia, kita baru mau ke checkpoint 1 aja udah nggak bisa. Jadi masih ada checkpoint 1, masih ada checkpoint 2, masih ada Sinai, Gunung Sinai, gitu, Bukit Sinai, Gurun Sinai. Tidak ada dari rombongan yang akhirnya bisa mencapai ke sana? Nggak, kita memutuskan perjalanan kita harus berhenti di sini dan kembali pulang gitu, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, karena di grup yang kami ikut juga udah banyak yang ditahan dan udah banyak yang dideportasi juga. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai gerakan moral untuk terus melawan penindasan Zionis Israel di Indonesia. Dan kalau ditanya apakah saya akan terus melakukan aksi, pasti, insya Allah selama Palestina belum merdeka, aksi-aksi apapun, baik aksi massa, turun ke jalan, demonstrasi, long march, bahkan yang bersifatnya edukatif, diskusi buku-buku mengenai Palestina, supaya masyarakat mendapat pemahaman yang baik, itu semua akan kami ikuti sampai Palestina merdeka. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Wanda atas waktunya. Perang antara Iran dan Israel masih berlangsung. Ada kekhawatiran perang ini dapat meluas dan berbahaya bagi stabilitas dunia jika solusi damai tak segera diupayakan. Kita berharap agar kekhawatiran ini tidak terjadi, perang dapat dihentikan, dan perdamaian dunia dapat diwujudkan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.